Bintang Adnan akan mengerjakan tugas latihan soal AKM literasi di buku detik halaman 17 sampai 31, tugas tanggal 2 Februari 2021. Bintang Adnan tadi sudah dibacakan dari paket soal nomor 1. Bacaannya cita-cita menjadi seniman. Sekarang pertanyaan pertama. Soal pertama, anak itu gembira karena akan diajak ayah ibunya melihat pameran seni. Matanya akan berbinar-binar jika melihat karya seni. Bahkan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman. Siapakah nama anak tersebut? Apakah Dea, Ima, Marcel, atau Sally? Siapa nama anaknya? Bukan Adnan, itu di situ siapa namanya? Yang suka seni. Siapa namanya? Yang mana? Bukan Adnan suka, iya, Adnan suka seni. Tapi itu tadi yang dibacaan nama anaknya yang suka seni siapa? Sally. Nomor 2, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan waktu kejadian pada cerita tersebut? Jawaban lebih dari satu. Apakah Dea melihat pameran seni rupa pada akhir pekan? Atau menjelang tidur Dea melihat papan jadwal di meja belajar? Atau Dea berangkat melihat pameran seni rupa pada siang hari? Atau Dea menanyakan nama kepada penjaga bilik lukisan pada saat Dea berada di samping ibunya? Manakah jawabannya? Jawabanmu nomor 2 yang mana? Itu yang terus satu lagi mana? Yang mana? Itu sudah. Oke, yang A juga. Oke. Nomor 3, pasangkan dengan cara menarik garis lurus pernyataan di sebelah kiri tentang tokoh dan pernyataan di sebelah kanan tentang sifat tokoh. Pernyataan pertama, Dea mengajak Ima dan Marcel menonton pameran seni rupa. Jawabanmu yang mana? Sifatnya Dea mengajak itu yang bijaksana. Oke. Pernyataan kedua, ayah membebaskan keinginan atau cita-cita Dea jika sudah besar. Sifat atau wataknya yang mana? Nah, untuk pernyataan kedua, jawabanmu penyayang. Oke. Pernyataan ketiga, ibu meminjami Dea kamera. Sifatnya yang mana? Jawabannya yang mana? Penyayang lagi. Pernyataan berikutnya, Sally melarang Dea untuk menceritakan kepada orang lain jika dia seorang seniman. Sifatnya yang mana? Yang mana jawabanmu? Rendah diri. Oke. Yang terakhir untuk nomor 3, Ima menunggu kedatangan Dea dengan tenang. Jawabannya dilihat laptopnya, dilihat yang mana? Jawabanmu yang mana? Penyayang lagi. Nomor 4, berilah tanda centang pada kolom betul atau salah sesuai dengan isi cerita. Kejadian dalam cerita. Pertama, Dea melihat jadwal acara jalan-jalan di ruang belajar. Betul atau salah? Jawabanmu? Salah, oke. Kejadian yang kedua, Dea gembira karena akan melihat pameran seni rupa. Betul atau salah? Jawabannya apa untuk pernyataan yang kedua? Betul atau salah? Yang mana jawabanmu? Udah yakin? Oke. Pernyataan yang ketiga, ayah mengajak Dea melihat pameran seni rupa pada siang hari. Betul atau salah? Jawabanmu yang mana? Betul atau salah? Sudah yakin? Pernyataan yang keempat, gedung Bentang Budaya dipadati pengunjung. Betul atau salah? Mana jawabanmu? Betul, oke. Pernyataan yang terakhir untuk soal nomor 4, Dea dan keluarganya menjemput Ima dan Marcel di rumah masing-masing. Betul atau salah? Oke, jawabanmu yang mana? Untuk Dea dan keluarganya menjemput Ima dan Marcel di rumah masing-masing? Salah. Oke. Untuk soal nomor 5 sampai 7, tadi Lintang Adnan sudah membaca cerita yang berjudul Legenda Asal Mula Danau Laut Tawar. Sekarang pertanyaan nomor 5. Pesta syukuran penduduk desa Kawar diselenggarakan di mana? Yang mana jawabannya? Di mana dilaksanakan pestanya? Di mana nggak ganti-ganti?
Oke, di tanah lapang. Nah, soal nomor 6, pilihlah dua pernyataan yang tepat dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah terkait dengan alasan mengapa nenek marah. Pernyataan pertama, nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Betul atau salah? Jawaban nomor 6, pernyataan pertama yang mana? Jawabanmu apakah betul atau salah? Yang mana? Belum. Sudah? Oke. Pernyataan kedua, nenek diberi sisa makanan yang telah disantap cucunya. Betul atau salah? Pernyataan kedua, apa jawabanmu, betul atau salah? Itu jawabanmu. Salah. Pernyataan ketiga, nenek diberi makanan yang tidak enak. Betul atau salah? Pernyataannya yang ketiga, soal nomor 6, jawabanmu apa? Betul atau salah? Yang mana? Salah. Pernyataan keempat, nenek mengira menantunya memberi sisa makanan. Betul atau salah? Jawabanmu untuk pernyataan nomor 4, soal nomor 6? Salah. Oke. Nomor 6, pernyataan yang kelima atau terakhir, nenek merasa kecewa. Betul atau salah? Jawabanmu untuk pernyataan yang terakhir soal nomor 6, betul atau salah? Itu jawabanmu. Soal nomor 7, manakah pesan yang sesuai dengan isi cerita? Jawaban lebih dari satu. Apakah kita harus bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang kita terima? Atau janganlah dendam kepada orang lain yang menyakiti kita? Atau manfaatkan sesuatu yang kita miliki dengan baik? Atau berbuatlah adil dengan membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan? Yang manakah yang tepat, pesan yang sesuai dengan isi cerita? 7, yang mana jawabanmu? Oke, yang janganlah dendam. Terus mana lagi? Apa itu? Yang mana? Yang pasti. Yang itu berbuatlah adil. Oke. Soal nomor 8, Ayah Pino adalah penjaga mercusuar. Lampu mercusuar itu masih kuno sehingga masih menggunakan bahan bakar minyak tanah. Ayah Pino membawa minyak dalam jeriken dengan menaiki perahu menuju mercusuar. Gambar manakah yang sesuai dengan isi cerita tersebut? Nomor 8, jawabanmu yang mana? Yang menunjukkan bahwa Ayah Pino membawa minyak dalam jeriken dengan menaiki perahu menuju mercusuar. Yang mana gambarnya, yang mana? Yang menaiki perahu menuju mercusuar. Yang mana jawabanmu? Yang mana? Yang mana? Tunjuk yang betul. Ketutupan tangannya. Yang mana? Enggak ganti-ganti. Yang mana? Tunjuk yang betul di gambarnya. Tunjuk yang betul di gambarnya yang mana? Itu enggak menunjuk gambar, itu kok gambar kosong. Gambar yang bawah. Oke. Untuk soal nomor 9 sampai 12 tadi Lintang Adnan sudah membaca dan mendengarkan bacaan yang berjudul budidaya tanaman organik pada masa pandemi COVID-19. Sekarang soal nomor 9, manakah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman jamu? Jawaban lebih dari satu. Apakah plastik pembungkus tempe, cabai busuk dan wortel busuk, atau roti berjamur, bungkus makanan ringan dan kulit apel, atau kulit jeruk, tumis kangkung basi dan nasi basi, atau cangkang telur, kulit pisang dan sawi busuk. Yang manakah jawabannya? Nomor 9, yang mana jawabanmu? Itu kulit jeruk, tumis kangkung basi dan nasi basi. Ada lagi nggak jawabanmu? Jawabannya bisa lebih dari satu. Dilihat yang mana? Satunya lagi. Oke, satunya lagi cangkang telur, kulit pisang dan sawi busuk. Oke. Soal nomor 10, pada masa pandemi COVID-19 ini, Jehamu melakukan budidaya beberapa tanaman organik. Tanaman tersebut berupa sayuran dan tanaman obat-obatan. Mengapa Jehamu melakukan hal tersebut? Apakah karena Jehamu ingin mengurangi limbah organik rumah tangga, atau karena sebagai upaya menyediakan bahan makanan, atau karena Jehamu ingin memanfaatkan lahan kosong, atau karena Jehamu meniru warga sekitar? Yang manakah jawabannya?
10 jawabanmu yang mana? Dilihat tulisannya yang mana jawabanmu? Itu. Nomor 11, berilah tanda centang pada kolom betul atau salah untuk pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, Jehamu melakukan budidaya tanaman mangga organik selama masa pandemi COVID-19. Betul atau salah? Kamu apa? 11 pernyataan pertama, dilihat dong tulisannya di mana. Oke, salah. Oke. Nomor 11 pernyataan kedua, sistem budidaya tanaman organik yang dilakukan Jehamu menggunakan polybag. Betul atau salah? Nomor 11 pernyataan kedua, jawabanmu yang mana? Dilihat dong tulisannya, betul atau salah. Mana jawabanmu? Yang mana jawaban? Yang mana jawabanmu? Yang benar toh nunjuknya di mana posisinya. Itu sudah nggak ganti lagi. Nomor 11 pernyataan ketiga, proses pemupukan yang dilakukan Jehamu menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Betul atau salah? Nomor 11 pernyataan ketiga, jawabanmu apa? Ditunjuk yang betul di tulisannya. Salah. Soal nomor 11 pernyataan keempat atau pernyataan terakhir, hasil panen sayuran organik lebih baik dan lebih sehat. Betul atau salah? Kamu yang mana? Ditunjuknya yang pas. Yang mana jawabanmu? Itu. Soal nomor 12. Dalam proses budidaya tanaman organik, Jehamu melakukan beberapa cara agar budidaya tersebut memperoleh hasil yang baik. Pasangkan pernyataan pada kolom pertama dan kolom kedua sehingga menjelaskan informasi yang tepat tentang budidaya tanaman Jehamu. Kolom pertama, pernyataan pertama, jumlah penyiraman tanaman yang dilakukan Jehamu adalah nomor 12 pernyataan yang pertama, yang mana jawabanmu? Jumlah penyiraman tanaman yang dilakukan Jehamu. Oke, 2 hari sekali. Baiklah. Pernyataan kedua, beberapa bahan yang dicampurkan oleh Jehamu ke dalam media tanamnya. Yang mana? Yang mana? Nomor 12, pernyataan nomor 2. Mana itu? Nggak pas. Tunjuk tulisannya yang betul. Itu jawabanmu, berbau busuk menyengat. Nomor 12 pernyataan ketiga, waktu pemanenan tanaman organik yang dilakukan oleh Jehamu adalah pernyataan ketiga nomor 12, yang mana jawabannya waktu pemanenan tanaman organik yang dilakukan Jehamu. Tunjuk yang betul di tulisannya, yang mana? Yang mana jawabanmu? Yang mana jawabanmu? Waktu pemanenan tanaman organik. Yang mana? Ditunjuk yang betul. Yang betul dulu. Yang benar, konsentrasi. Itu 2,5 bulan sekali. Oke. Nomor 12 pernyataan keempat, proses yang dilakukan Jehamu setelah mencampur bahan-bahan dasar untuk pupuk. Yang mana jawabannya? Itu nggak ada tulisannya. Yang benar. Yang mana? Yang benar. Tunjuknya yang betul, no. Yang betul. Yang mana jawabanmu? Ayo, kan diganti meneh. Yang mana yang betul? Konsentrasi. Proses yang dilakukan Jehamu setelah mencampur bahan-bahan dasar untuk pupuk, yang mana? Dilihat. Kalau nunjuk itu dilihat. Kamu nggak lihat. Lihat dulu yang mana. Mana itu nggak ada tulisannya, yo. Yang mana? Aduh. Yang mana? Yang mana yang betul? Tunjuknya. Itu. Nomor 12 pernyataan nomor 5, ciri-ciri pupuk yang dibuat oleh Jehamu sudah dapat digunakan, yaitu 12 pernyataan terakhir. Jawabanmu apa? Ciri pupuk yang dibuat oleh Jehamu. Itu nggak ada tulisannya, yang kamu tunjuk. Tunjuk yang betul. Yang mana? Yang berbau busuk menyengat. Oke. Untuk soal nomor 13, tadi Lintang Adnan sudah membaca dan mendengarkan
bacaan yang berjudul mengintip cerita di balik makanan lemper. Pertanyaan nomor 13. Berikan jawaban dengan beri tanda centang pada kolom ya dan tidak sesuai dengan pertanyaan berikut. Kemudian tuliskan alasannya. Pertanyaan pertama, apakah saat ini lemper dapat dibungkus selain dengan daun pisang? Ya atau tidak? Oke, jawabanmu yang mana? Apakah saat ini lemper dapat dibungkus selain dengan daun pisang? Ya atau tidak? Itu nggak ada tulisannya. Yang mana jawabanmu? Ya atau tidak? Bisa nggak? Tidak jawabanmu. Pernyataan kedua, apakah isi lemper saat ini sama seperti isi lemper pada masa lalu? Ya atau tidak? Jawabanmu. Ditunjuk yang betul, tulisannya di mana? Tidak, oke. Pertanyaan ketiga, apakah cara memasak lemper saat ini selalu dikukus? Ya atau tidak? Jawabanmu. Itu nggak pasti tulisannya yo. Itu, oke. Pernyataan yang terakhir, apakah lemper hanya dibuat dari beras ketan? Ya atau tidak? Jawabanmu yang mana? Ya atau tidak jawabannya? Oke. Soal nomor 14, cermati infografis berikut. Tadi Lintang Atan sudah mendengar dan membaca infografis tentang memasak rendang ala ahli kuliner Minang. Sekarang pertanyaan nomor 14, berikan jawaban dengan memberi tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai tentang cara memasak rendang yang benar. Pernyataan pertama, cara memasak rendang, minyak goreng ditambahkan saat memasak bumbu rendang, sesuai atau tidak sesuai? Yang mana jawabanmu? Yang mana? Dulu ganti meneh. Yang mana? Loh, jangan ganti-ganti. Jawabanmu yang mana? Itu. Oke. Pernyataan kedua, memasak rendang menggunakan santan kental, sesuai atau tidak sesuai? Oke, yang mana jawabanmu? Pernyataan yang kedua, sesuai atau tidak sesuai? Itu jawabanmu. Oke. Pernyataan yang ketiga, setelah memasukkan santan, api dibesarkan, sesuai atau tidak sesuai? Oke, yang mana jawabanmu? Itu. Oke. Pernyataan yang terakhir, rendang matang ketika kuah santan sudah meresap semua ke daging, sesuai atau tidak sesuai? Yang terakhir, itu sesuai. Oke.